Oke, baik, kita belajar tentang deret Taylor. Jadi pertama kita ingin tahu apa itu deret Taylor. Jadi deret Taylor adalah cara merepresentasikan suatu fungsi. Jadi umpamanya ada fx direpresentasikan dengan deret pangkat. Jadi deret pangkatnya seperti ini, C0 plus C1 x min A plus C2 x min A kuadrat plus C3 x min A pangkat 3 dan seterusnya. Jadi merepresentasikan fungsi apa saja ditulis ulang dengan cara berbeda dengan menggunakan deret. Nanti kegunaannya ini banyak sekali, karena umpamanya kita punya fungsinya yang rumit, bisa ditulis dengan cara yang lebih sederhana dengan deret pangkat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa kita merepresentasikan dari deret Taylor ini, kita mulai dari suatu titik tertentu. Ini kita punya suatu fungsi fx itu. Jadi kita merepresentasikan fungsi fx itu dimulai dari titik tertentu. Jadi di sini kita mulai merepresentasikan fungsi itu dengan deret Taylor pada titik tertentu. Yang di sini kita mulai merepresentasikan fungsi fx pada titik x sama dengan a. Gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa merepresentasikan deret itu di sekitar atau dimulai dari titik x sama dengan a. Nanti kalau a-nya itu sama dengan 0, kalau kita punya a sama dengan 0, dinamakan dengan deret Maclaurin. Gitu. Jadi itu bedanya. Jadi deret Taylor itu adalah sebuah representasi fungsi apa saja yang umum dimulai pada titik yang umum juga, yang bisa dipindah sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk pendekatan fungsi tertentu, biasanya kita memilih posisi awal dari pendekatan itu pada yang sesuai. Baik, jadi sekarang kita bertanya di sini koefisiennya ini C0, C1, C2 dan seterusnya itu, ya. Jadi jadi bisa diturunkan bahwa koefisiennya itu bergantung pada turunan-turunannya. Jadi kalau kita punya koefisien ke n itu bernilai sesuai dengan turunannya, turunan ke n pada posisi a dibagi dengan n faktorial. Jadi setiap koefisien bentuknya seperti itu. Jadi kita menghitung nilai turunan pada posisi x sama dengan a dibagi dengan n faktorialnya. Jadi secara umum kalau kita tuliskan deret Taylor, jadi fx sama dengan f0 plus f aksen f0 lagi fa gitu, salah saya, fa plus f aksen a x min a per 1 faktorial plus f double aksen a x min a kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Jadi koefisien-koefisiennya adalah nilai turunan pada x sama dengan a dibagi dengan n faktorialnya. Nah, sebagai contoh kita gunakan contohnya fx-nya adalah sebuah fungsi trigonometri, contohnya sin x umpamanya. Jadi pertama kita turunkan dulu, kita mencari turunan-turunannya. Ini turunan f aksen x adalah cos x. Turunan keduanya adalah cos min sin x. Turunan ketiganya
sama dengan min cos X, turunan keempatnya sama dengan sin X gitu. Jadi bisa diteruskan. Nah, sekarang umpamanya kita yang sederhana yang kita gunakan A nya sama dengan 0. Ini deret Maclaurin. Jadi kita dapat F0 nya sama dengan sin 0 sama dengan 0. F aksen 0 nya sama dengan cos 0 sama dengan 1. F double aksen 0 sama dengan min sin 0 sama dengan 0. F triple aksen 0 sama dengan min cos 0 sama dengan min 1 dan seterusnya. Jadi kita dapat sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan nanti F kelima, turunan kelimanya sama dengan cos 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini nilai koefisien nilai turunannya dan sebagainya dia berulang, jadi 0 1 0 min 1 0 1 0 min 1 dan seterusnya. Jadi dari situ kita bisa dapatkan bahwa deret Taylor deret Maclaurin di sini karena A-nya sama dengan 0, berarti kita gunakan itu. Jadi kita punya fx sama dengan sin x. Kita tinggal tuliskan yang pertama 0 ditambah dengan f aksennya jadi tinggal 1 x ditambah 0 dikurangi, itu tulis dulu dah, berarti ini 1 ditambah dengan min 1 x pangkat 3 plus 0 plus 1 x pangkat 5 plus 0 plus min plus min 1 x pangkat 7 dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan untuk fungsi sin bagian yang pangkatnya genap itu dia 0, sedangkan pangkat ganjil bisa 1 dan minus 1. Jadi secara saya tulis ulang, kita hilangkan yang 0 nya, berarti kita dapatkan x min ini faktorialnya sudah lupa, 3 faktorial 5 faktorial 7 faktorial gitu. Jadi kita dapatkan x pangkat 3 per 3 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial minus x pangkat 7 faktorial. Oke, jadi itu proses yang kita lakukan untuk mendapatkan representasi dari suatu fungsi dengan menggunakan deret pangkat, atau di sini khususnya dengan menggunakan deret Taylor. Nah, untuk contoh yang ini kebetulan A-nya sama dengan 0 dinamakan dengan deret Maclaurin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.